kita khususkan dengan pengakuan, pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Pengakuan dosa menyampaikan hukum kasih dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika kita mau bercermin pada ajaran Tuhan Yesus mengenai kasih, maka tahulah bahwa kita belum seutuhnya dan sempurna menjalankan perintahnya, itulah kesalahan dan dosa kita. Ampunilah kami telah berdosa kepadamu dan kepada sesama kami. Marilah kita datang pada Tuhan dengan penuh penyesalan dan pertobatan serta mohon pengampunannya, dalam doa. Lihat
Berita anugerah diambil dari 2 Tesalonika 2 ayat 16-17. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah, Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan dan berkat anugerah-Mu. Petunjuk hidup baru diambil dari Mazmur 27 ayat 13-14. Sesungguhnya, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya, nantikanlah Tuhan. Maju berjuanglah terus, Kristuslah kekuatanmu, hingga tercapai akhirnya mahkota hidup yang oleh berkat anugerah jalur benar jalanilah, Kristus sendiri jalanmu dan kemenangan bagimu. Rasa khawatir buanglah, langkah Tuhanmu ikutlah, kasih dan hidup yang kekal di dalam Kristus kau kenal. Jangan gentar, percayalah, Kristus mengasihi umat-Nya. Imanilah dengan teguh, Kristus segala bagimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah pada hari Minggu biasa ke-9, 4 Juli 2021 hari ini, kita diajak untuk bergumul dalam tema dikuatkan dalam kelemahan. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita hari ini terambil dari beberapa bacaan sebagaimana bacaan leksionari yang ada, yaitu dari 2 Samuel 5 ayat 1-5, dilanjutkan ayat 9 dan 10. Kemudian Mazmur tanggapan dari Mazmur 48, dan bacaan kedua terambil dari 2 Korintus 12 ayat 2 sampai dengan 10. Dan Injil hari ini akan kita terima dari kesaksian Markus di dalam Markus 6 ayat 1 sampai dengan 13. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau adalah Allah, penolong dan penyelamat kami. Engkau adalah Allah sumber kekuatan kami. Engkaulah Allah yang juga menjadi pembaharu dan penghibur kehidupan kami. Pagi hari ini kami hendak mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Nyatakan dan berbicara Allah atas setiap kami. Buka mata hati kami dan layakkan kami untuk menerima firman-Mu ini, menyimpan dalam hati dan melakukannya atas pimpinan dan penyertaan Roh Kudus-Mu. Di dalam Kristus Tuhan, firman yang hidup, kami berdoa.
Amin. Bapak Ibu Saudara, dari beberapa bacaan ini, pada pagi hari ini dalam keterbatasan waktu dan kesempatan atau di dalam kondisi dan situasi yang ada, maka saya hanya akan mengajak kita untuk menggumulkan firman Tuhan dalam bacaan Injil Markus sebagaimana yang dinyatakan di dalam bacaan leksionari dari Markus pasal 6 ayat 1 sampai 13. Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema pada perikop pasal 6 ini dalam dua bagian, yaitu Yesus ditolak di Nazaret dan Yesus mengutus ke-12 rasul. Mari saudara kita sama-sama perhatikan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan memoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dalam hidupnya, dan berusaha melakukannya di dalam pimpinan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, beberapa waktu terakhir ini kondisi situasi masyarakat dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya mengalami peristiwa atau situasi yang sungguh tidak menyenangkan, tidak mengenakan.
kita tahu pandemi COVID-19 belum berakhir. Bahkan oleh karena dampak dari beberapa orang yang merasa tidak percaya bahwa COVID itu ada, bahkan tetap tidak berusaha untuk taat kepada apa yang menjadi peraturan dan ketetapan pemerintah, maka akhirnya kita tahu semakin melonjak kasus COVID-19, bahkan bisa sampai di angka 20.000 lebih per hari mereka yang terpapar oleh penyakit ini. Memang Bapak Ibu Saudara, untuk menyampaikan berita kebenaran itu tidak selalu mudah. Seperti bagaimana pemerintah sudah berusaha dengan keras untuk menghimbau, bahkan sampai melarang kepada banyak orang untuk bisa melakukan tindakan-tindakan pencegahan terhadap realitas pandemi COVID-19 ini. Toh masih saja ada masyarakat atau orang-orang tertentu yang abai, yang menolak, bahkan tidak percaya akan keberadaan penyakit atau virus yang sangat menular dan yang bisa membuat orang terpapar dan terkapar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi memang tidak mudah untuk menyampaikan kebenaran. Demikian juga halnya di dalam hal menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Apalagi Bapak Ibu Saudara, jika firman Tuhan ini atau firman yang disampaikan itu tidak sesuai dengan kehendak, tidak sesuai dengan keinginan para pendengarnya, biasanya akan terjadi penolakan di dalam diri orang-orang yang mendengarkan firman itu. Tapi juga ada banyak faktor yang lain yang menyebabkan orang tidak begitu mudah mau menerima kebenaran firman. Nah, salah satunya Bapak Ibu Saudara yang boleh saya tangkap di dalam berita atau di dalam kisah Yesus di kotanya sendiri, di kota Nazaret. Salah satu yang menjadikan alasan mengapa Yesus tidak bisa diterima oleh orang-orang di Nazaret, saya menangkap di sini adalah karena Yesus, si pembawa berita firman itu. Jadi tidak jarang Bapak Ibu Saudara, orang akan melihat dan menilai seseorang yang hendak menyampaikan firman Tuhan itu bukan pada kebenaran firman Tuhannya, tetapi kepada siapa yang akan menyampaikannya. Kalau tidak demikian, tentu tidak banyak orang yang akan beribadah, datang ke gereja dengan cara melihat dan memilih-milih siapa yang akan khotbah. Ya, ini saya rasakan sendiri dulu seperti itu. Siapa yang berkhotbah, ya disitulah saya akan hadir. Acap kali suka tidak suka kepada siapa yang berkhotbah akan menjadi permasalahan tersendiri untuk bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Nah, rupanya itulah yang menjadi peristiwa yang terjadi di Nazaret. Namun demikian Bapak Ibu Saudara, saya juga akan mencoba untuk menilik Nazaret itu sendiri, kota Nazaret itu sendiri, sebelum saya mengajak kita untuk bergumul lebih lanjut. Bapak Ibu Saudara, kota Nazaret sebenarnya bukanlah kota yang istimewa, karena dilihat dari sisi sosial ekonomi, kota Nazaret adalah kota yang biasa-biasa saja. Ini hanyalah kota kecil yang penduduknya rata-rata menjadi petani, dan kurang lebih ada sekitar 300-an penduduk di Nazaret ini. Namun bila ditilik dari catatan kecil sejarah tentang Nazaret ini, ada beberapa yang menarik. Nazaret adalah tempat tinggal di mana suku Yehuda, ini adalah
suku yang menjadi garis keturunan Raja Daud, tinggal pasca pembuangan bangsa Israel, khususnya suku Yehuda ini dari Babel. Dan di kota Nazaret inilah orang-orang garis keturunan Daud ini berusaha keras untuk bisa mendidik anak-anak mereka dengan kemampuan membaca, dengan kemampuan menulis begitu rupa tentang Taurat. Anak-anak dididik untuk bisa berbahasa Aram dengan baik. Anak-anak dididik untuk loyal terhadap keluarga mereka. Dan bahkan yang menarik lagi adalah di kota ini kemampuan berbicara menjadi sebuah keterampilan yang sangat berharga. Nah, oleh karenanya ketika kita melihat kondisi kota Nazaret di zaman Yesus, ada dua catatan sederhana yang menurut saya ini cukup penting. Yang pertama, kota Nazaret ini ternyata memiliki kehidupan sosial, kekeluargaan, kekerabatan yang begitu baik, sehingga mereka boleh dikatakan saling mengenal satu dengan yang lain, begitu erat dan rekat. Yang pertama. Dan yang kedua, kota ini rupanya sudah disebut dalam nubuatan Nabi Yesaya sekitar 600 tahun sebelum kota ini berdiri, bahwa pada suatu saat ada tunas yang akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Demikian kata Yesaya 11 ayat 1. Nah, rupanya nubuatan ini merujuk pada kehadiran Yesus, yang mana kemudian Yesus menyebut dirinya sebagai tunggul Isai itu, dan dia adalah orang Nazaret. Dan kita bisa melihat di dalam bacaan Injil yang lain, yang rupanya bisa jadi ini menjadi problematika dalam relasi sosial antara Yesus dengan orang-orang di Nazaret. Dari catatan kecil ini kita melihat apa alasannya Yesus ditolak di kotanya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karya dan pengajaran Tuhan Yesus memang memberi banyak pengaruh di dalam kehidupan orang-orang saat itu. Tidak hanya kemampuan dan kepiawaiannya mengajar banyak orang, tindakan dan perbuatannya yang suka menolong orang-orang yang kecil, orang-orang yang lemah, orang-orang yang menderita hidupnya, membuat banyak orang takjub. Bahkan kemampuannya tidak hanya menyembuhkan orang sakit, tetapi juga membangkitkan orang mati, sebagaimana kisah dalam khotbah minggu yang lalu, Bapak Ibu Saudara. Nah, demikian juga ketika Yesus mulai mengajar dan berkarya di Nazaret, orang-orang Nazaret sewaktu menyaksikan pengajaran Yesus, kepiawaian Yesus mengajar di sinagog, di rumah ibadah mereka, tidak sedikit yang takjub kepada Yesus. Banyak orang yang tidak habis pikir, bagaimana mungkin teman sepermainan mereka dulu waktu kecil tiba-tiba berubah begitu drastis, tiba-tiba menjadi orang yang tersohor dan terkenal. Namun Bapak Ibu Saudara, di balik ketakjuban beberapa orang ini, ada beberapa orang yang ketakjubannya tidak berlangsung lama. Rasa takjub itu kemudian berubah menjadi rasa iri, dan kemungkinan besar banyak orang-orang yang iri melihat teman sepermainan mereka telah menjadi orang hebat. Dan bisa jadi ada yang bertanya di dalam hatinya, mengapa Yesus yang menjadi seperti itu? Kenapa bukan saya yang memiliki kuasa seperti itu?
Bisa jadi ada di dalam benak hati mereka, rekan-rekan sepermainan Yesus pada waktu kecil. Nah, selanjutnya rasa iri itu diungkapkan dan dikeluarkan dengan pernyataan yang bernada melecehkan. Kita bisa membaca di dalam ayat 3 dalam pasal 6 tadi. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Padahal kalau di rasa-rasa Bapak Ibu Saudara, apa yang salah dengan tukang kayu? Ada apa yang salah dengan menjadi anaknya Maria? Apa yang salah menjadi anaknya tukang kayu Yusuf? Tapi yang jelas, mereka kemudian menjadi kecewa dan menolak Yesus. Rasa takjub berubah menjadi rasa iri, dan akhirnya yang terjadi adalah penolakan. Nah, menghadapi situasi itu, sikap seperti apa yang kemudian Yesus ambil? Inilah yang ingin kita pelajari dan rasa-rasakan bersama Bapak Ibu Saudara. Rupanya Yesus tidak terlalu ambil pusing dengan situasi kondisi saat itu. Yesus menyadari betul seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri, itu sesuatu yang lumrah. Dan Yesus pun tidak melakukan pembelaan diri, karena toh kalau dia membela diri, ini hanya akan membuat orang-orang saat itu akan menjadi tambah marah. Yesus menerima penolakan itu dengan hati lapang, dengan jiwa besar. Sekalipun muncul pertanyaannya, apakah Yesus kemudian juga ditolak oleh semua orang di banyak tempat? Disinilah Bapak Ibu Saudara kita belajar. Rupanya tidak demikian. Yesus boleh ditolak di Nazaret, tetapi Yesus tidak ditolak di tempat-tempat yang lain. Pertanyaannya, saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus ditolak di Nazaret, di kotanya sendiri, apakah demikian halnya Yesus juga ditolak di tempat-tempat yang lain? Oh, ternyata tidak, Bapak Ibu Saudara. Tidak demikian. Penulis Injil Markus mencatat, banyak orang juga mau menerima Yesus, bahkan siap untuk menjadi murid dan pengikutnya. Setidaknya kalau kita membaca bagian selanjutnya dari kitab Markus, seperti dari Nazaret, Yesus diikuti 5.000 lebih orang untuk menerima pengajarannya. Ini menunjukkan bahwa Yesus tetap diterima di tempat-tempat yang lain. Ketika Yesus siap menerima penolakan dengan tulus, ternyata masih banyak orang yang siap menerima Yesus juga dengan tulus. Sikap Yesus tetap kuat, sekalipun diremehkan, sekalipun direndahkan, sekalipun ditolak. Dan inilah Bapak Ibu Saudara, yang kemudian juga diajarkan Yesus kepada para murid-muridnya ketika murid-murid diutus untuk memberitakan Injil Kristus, untuk memberitakan kebenaran dari karya penyelamatan Allah di dalam Yesus. Para murid harus siap untuk ditolak. Para murid harus siap untuk dilecehkan. Para murid bahkan harus siap untuk menghadapi aniaya. Mereka harus tetap kuat, tetap tulus menerima realitas penolakan-penolakan itu. Karena toh masih banyak orang-orang yang lain yang siap menerima dengan tulus hati. Lantas apa relevansi firman Tuhan hari ini untuk kehidupan kita sesehari, Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memberitakan firman Tuhan bukan sesuatu yang mudah. Memberitakan kebenaran firman Tuhan harus siap menghadapi penolakan. Namun demikian Yesus ajarkan dan beri teladan kepada kita melalui firman Tuhan hari ini.
sekalipun mungkin kita harus menghadapi penolakan, bahkan penganiayaan dan tekanan, Injil Kristus harus tetap disebarkan. Kita harus tetap kuat menghadapi realitas itu. Kita harus tetap terus dengan rendah hati menerima orang-orang yang menolak kita. Kita harus tetap melangkah dan berjuang untuk mewartakan Injil Yesus Kristus, agar banyak orang mengalami pertobatan dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, seiring dengan panggilan memberitakan Injil, kita diundang juga sebagai orang-orang percaya untuk bisa menjadi mitra dari pemerintah di dalam mewartakan dan mencoba untuk tetap terus menghimbau dan menolong orang-orang di sekitar kita di dalam melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Karena hanya dengan melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat, maka kemungkinan merebaknya pandemi bisa diatasi. Dengan melaksanakan protokol ketat, kita bisa saling menjaga kesehatan dan keselamatan sesama. Dengan protokol yang ketat, kita semua boleh tetap sehat. Inilah panggilan yang juga harus terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sekalipun mungkin masih ada orang yang menolak, orang yang abai, orang yang maunya sendiri, tetap kita harus terus berusaha untuk menyampaikan, menghimbau, bahkan mengingatkan mereka untuk bisa tetap melakukan yang terbaik bagi kehidupan mereka dan kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk boleh melaksanakan panggilan Tuhan di tengah berbagai macam penolakan, bahkan di tengah kehidupan yang penuh tantangan ini, untuk kami bisa menjadi murid Tuhan yang tetap kuat di tengah kekurangan dan kelemahan kami. Kami meyakini Engkau akan melengkapi kami dengan kekuatan dan pertolongan yang cukup untuk kami melanjutkan tugas pemberitaan Injil, bahkan juga di tengah situasi kondisi pandemi saat ini. Kami berdoa untuk mereka yang saat ini sedang sakit, baik sakit pada umumnya maupun sakit oleh karena terpapar COVID-19. Kau kuatkan hati mereka, Engkau berikan keteguhan pada mereka untuk berani dengan semangat menghadapi sakit penyakit ini dan percaya bahwa pertolongan Tuhan akan terjadi. Kami juga memohon dan berharap akan cinta kasih Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berduka karena ditinggal oleh orang-orang yang terkasih di dalam hidupnya. Biarlah itu tidak mengurangi semangat mereka untuk bangkit kembali, untuk bersama-sama melawan situasi kondisi ini dengan tetap meyakini dan percaya kepada Tuhan, dengan tetap terus dimampukan menjaga imunitas diri dan iman yang senantiasa percaya kepada Tuhan, agar kami semua berada dalam kondisi aman. Berkati gereja-gerejamu untuk menjadi mitra gereja, menjadi mitra pemerintah di dalam melawan COVID-19 ini. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh kehidupan kami ke depan.
untuk seluruh pengurus gereja, untuk juga para pemimpin bangsa ini. Tuhan beri hikmat agar para pemimpin bangsa ini dimampukan untuk membangun tata kelola kehidupan berbangsa bernegara menjadi lebih baik, sehingga bangsa kami semakin dimampukan untuk menuju ke arah kehidupan masyarakat adil, makmur, sejahtera, dan dijauhkan dari berbagai macam sakit, penyakit, dan bencana. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kepadamu kami berseru dan berserah. Amin. Persembahan, membacakan dasar persembahan dari Mazmur 96 ayat 8-9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Untuk persembahan bisa dikumpulkan setiap keluarga dan diberikan kepada majelis menggunakan amplop. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kini saudara-saudara, undur dan pulanglah ke tempat tinggal saudara masing-masing, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin.